apa anak muda tuh susah disuruh ikut Zoom. Anak muda itu agak-agak nggak mau tertarik dengan MLM gitu. Terus anak muda itu agak apa ya, minatnya terhadap produk Atomi mungkin kurang. Makanya kenapa selama ini selalu seumuran kita yang favorit ikut di Atomi gitu. Nah, sebenarnya di tim kami itu ada beberapa anak muda yang sebenarnya udah pakai, udah lama malah ya, sebenarnya pakainya udah lama. Cuman karena belum ada kumpulannya, jadi mereka itu masih sendiri-sendiri, cuman pakai aja. Nah, tetapi ini bersyukur sekali gitu sampai satu saat tim ini mulai merasa bahwa ini tuh ada peluang di sini gitu. Nah, akhirnya kenapa grup ini ada gitu? Karena mereka ternyata udah menangkap visi misi dari Atomi itu sendiri dan mereka tuh udah cinta produk gitu. Nah, saya sih bersyukur sekali ya. Jadi grup ini terbentuk, terus mereka mau terjun, mereka mau sharing, mereka mau cerita, dan waktu diminta untuk jadi bawain sharing hari ini, mereka tuh mau gitu. Nah, tapi untuk selanjutnya, untuk cerita-cerita selanjutnya, biar mereka sendiri yang cerita. Pasti mereka cerita itu lebih benar-benar versinya mereka gitu. Benar-benar versinya mereka, bagaimana mereka awalnya, terus bagaimana produknya, terus bagaimana harapannya terhadap Atomi gitu. Mudah-mudahan di sini ada teman-teman anak muda yang lainnya yang mendengarkan juga gitu. Supaya apa? Supaya mulai terbuka pikirannya, mulai semangat, mulai pengen tahu tentang Atomi lebih detail gitu. Oke, nama saya Foni. Ini tim muda dari saya, yang saya bangga banget dengan mereka gitu. Bagaimana mereka itu antusias untuk mengikuti Zoom yang diadakan secara besar atau secara pribadi. Nah, sekarang saya mulai aja ya gitu. Saya persilakan aja dari yang pertama. Ini cuma ada satu yang belum hadir karena memang masih ada kursus ya. Jadi saya mulai dari yang pertama dulu. Ya, ini silakan Kevin, silakan perkenalin diri ya Kevin. Halo, Silakan. selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya sebenarnya udah join dari tahun 2018, tapi memang waktu itu saya belum terlalu aktif ya. Bisa dibilang kurang gitu mengerti tentang Atomi. Tapi dari semenjak situ pun sebenarnya saya udah mulai disodor-sodorin sama II saya produk-produk Atomi. Jadi saya udah lumayan pakai banyak tuh, dari sikat gigi, pasta gigi, sampai shower head aja sekarang saya pakai di rumah punya Atomi. Terus jadi sekarang itu saya baru mulai aktif itu sekitar awal tahun 2021. Jadi baru kemarin ini ya, beberapa bulan lalu. Jadi saya mulai pakai produk Atomi dan sekarang saya rutin sih untuk minum vitamin C dari Atomi. Dan ada satu vitamin lagi, suplemen yang menurut saya penting banget, nggak kalah pentingnya, itu omega 3. Jadi saya mau cerita sedikit tentang produk omega 3 ini. Saya informasikan dulu, sebenarnya saya juga ada background-nya itu saya berpendidikan di S1-nya itu bioteknologi. Jadi mungkin agak sedikit-sedikit nyerempet ke bagian ilmiahnya ya. Jadi kalau kita dengar omega 3 itu sebenarnya orang-orang kalau dengar omega 3 biasanya yang kepikiran adalah itu kayaknya suplemen buat orang tua deh. Itu kayak suplemen buat orang yang kayak punya riwayat penyakit jantung atau misalnya di keluarganya ada orang yang terkena penyakit jantung atau stroke. Tapi sebenarnya omega 3 itu tuh penting itu nggak cuma buat orang-orang itu aja, karena kita pun penting. Karena sebenarnya omega 3 itu bisa bantu kita untuk mengurangi kolesterol jahat. Jadi gaya hidup kita yang kurang sehat, atau pola makan kita yang kurang bagus. Karena kan kalau saya jujur aja, kalau malam-malam itu suka lapar kan. Kalau tengah malam lapar itu kepikirannya langsung, kayaknya enak deh kalau makan fast food. Kayaknya enak deh kalau makan burger, pesan gitu. Terus kalau misalnya lagi jalan-jalan di mall, juga lihat, ada promo nih, all you can eat. Lumayan, buy one get one. Masuk. Kalau udah masuk ke dalam, makan all you can eat, langsung kepikirannya, saya udah bayar mahal-mahal, nggak mau rugi. Saya mau makan dagingnya banyak. Bener kan? Biasanya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap apa yang kita makan itu biasanya mengandung yang namanya itu kolesterol. Jadi semuanya yang kita makan itu bisa meningkatkan kolesterol total kita.
Nah, dari sini kolesterol totalnya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kolesterol baik, yang kedua kolesterol jahatnya. Sekarang kita bahas ke kolesterol jahatnya dulu sedikit ya. Jadi, kalau kita makan makanan seperti gorengan, fast food, atau makanan produk olahan gitu, itu bisa meningkatkan kolesterol jahat kita. Bahkan kita makan sering-sering daging merah aja, atau minum susu yang full cream, yang full fat, dairy product seperti itu juga bisa meningkatkan kolesterol jahat kita. Karena di situ mengandung yang namanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini nanti akan bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah kita. Jadi di pembuluh darah kita tuh lama-lama bisa terjadi penyumbatan karena ada terjadi plak di pembuluh darah. Jadi kayak harusnya pembuluh darah kita kan elastis ya, terus normal ukurannya. Lama-lama tuh bisa menyempit karena dindingnya itu menebal. Karena dindingnya udah menebal, artinya pembuluh darah kita tuh udah nggak elastis dan mengeras. Nah, dari situ bisa muncul yang namanya penyakit jantung. Kenapa? Soalnya pembuluh darah kan gunanya untuk darah kita bersirkulasi. Darah kita fungsinya untuk mengangkut oksigen. Kalau misalnya kita oksigennya itu tidak tersampaikan ke organ di seluruh tubuh kita, akibatnya terjadi kerusakan sel. Nah, kalau otot jantung kita kekurangan oksigen, bisa kena serangan jantung. Jadi, orang-orang yang punya penyakit jantung itu pasti pembuluh darahnya menyempit. Selain itu, dari pembuluh darah yang menyempit itu, bisa yang terjadi namanya tekanan darah tinggi. Karena seperti kalau misalnya kita ada nyalain air di selang, itu kita tutup pakai jempol. Itu biasanya langsung airnya kan nyembur-nyembur. Nah, seperti itu. Itu tiba-tiba tekanannya langsung tinggi. Selain darah tinggi juga kalau misalnya turunan lah apa. Padahal sebenarnya nggak sedikit juga orang-orang yang masih muda, yang kayak misalnya umur 30-an yang nggak beda jauh dari saya kan umur 20 tahunan. Itu bisa juga terkena penyakit jantung atau stroke. Jadi sebenarnya penyakit jantung itu nggak mengenal usia, kalau menurut saya. Karena penyakit jantung juga disebut sebagai silent killer kan. Dia diam-diam, tapi tiba-tiba bisa membunuh. Nah, selain itu juga asam lemak yang ada di omega 3 ini bisa menurunkan kadar trigliserida. Jadi trigliserida itu juga bisa sebagai salah satu penyebab terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Dan kalau trigliserida kita di dalam darah terlalu banyak juga bisa menyebabkan gemuk. Jadi kalau orang obesitas itu biasanya juga itu ada salah satu faktornya adalah trigliserida tersebut. Di omega 3 atomi juga ada DHA dan EPA. Selain untuk mengurangi kadar kolesterol dalam darah, dia juga bagus untuk meningkatkan daya ingat pada orang dewasa. Nah, jadi saya mau share pengalaman saya ya tentang produk omega 3 ini. Jadi sebenarnya dulu juga sebelum minum produk Atomi, saya pernah minum omega 3 yang lain. Tapi beberapa saat setelah itu tuh saya sempat putus, jadi nggak minum omega 3 sama sekali. Sekitar tahun 2019 itu saya ada cek darah di rumah sakit, dan saya cek ternyata LDL saya tuh udah di ambang batas. Jadi udah sedikit lagi itu udah berlebihan. Nah, dari situ kan saya mulai kayak, oh pantesan selama ini saya masih muda aja kok. Kayaknya pundak juga suka pegel, kayak suka sakit kepala juga, pusing, sampai mual. Terus saya kebetulan kan Atomi. Nah, dia tawarin saya untuk cobain aja nih minum omega 3 Atomi. Ya, saya percaya dong. Saya coba aja dulu gitu kan. Bagus atau enggaknya, nanti kita bisa lihat sendiri hasilnya. Setelah saya minum rutin, ternyata sih emang saya udah nggak merasa kayak pegel-pegel gitu-gitu lagi sih. Mungkin ya karena saya berolahraga juga kan. Walaupun ya pola makan saya bisa dibilang nggak terlalu sehat-sehat amat juga sih. Terus semenjak saat itu juga saya merasa kayak, oh enakan juga ya ternyata ya, kayak nggak ada rasa pusing atau mual lagi gitu. Kadang-kadang kan kalau kolesterol tiba-tiba naik langsung kayak pegel-pegel gitu. Saya memang belum sempat cek darah lagi sih, karena kan tahun 2020 kemarin itu tiba-tiba terjadi pandemi. Jadi saya nggak memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit buat cek lagi. Tapi kan saya bisa ngerasain gitu dari tubuh saya sendiri kalau misalnya rasanya itu udah jauh gitu lebih enakan. Nah, dari situ saya juga berpikir kayak, produk Atomi bagus juga ya. Makanya saya juga mulai rutin menggunakan produk-produk lainnya dari situ. Nah, sekian tentang produknya.
saya sekarang mau berbicara tentang bisnisnya sedikit aja. Jadi, saya udah cerita kalau misalnya saya itu bergabung di Atomi itu sekitar tahun 2018 ya. Dan belum terlalu aktif, dan baru mulai aktif kemarin itu, beberapa bulan yang lalu, tahun 2021. Jadi kami adalah sebuah tim yang isinya kurang lebih orang-orang seumuran saya. Dan menurut saya, tim di Atomi itu penting banget. Kenapa? Karena kita bisa saling membantu dan saling belajar gitu. Maksudnya di Atomi itu nggak ada itu yang namanya sukses sendiri. Pasti semua harus namanya kerjasama. Ya, jadi nggak boleh egois juga kan. Terus menurut saya kalau kita mau maju bersama itu kuncinya itu adalah konsisten. Karena kalau kita konsisten kerjain Atomi itu pasti sebenarnya dalam hal apapun sih. Kalau kita konsisten dalam hal apapun, termasuk menjalankan Atomi, itu nggak mungkin yang namanya kita nggak improve. Pasti ada improvement. Pasti ada yang namanya perbaikan sampai kita akhirnya bisa lebih jago lagi gitu. Teman-teman sekalian, terutama yang masih muda-muda ya, itu biasanya kalau dengar namanya MLM, kayaknya udah anti banget gitu. Kayaknya, MLM, males gitu. Sebenarnya jangan anti dulu sama yang namanya MLM, kalau belum tahu sistemnya. Karena sebenarnya sistem di Atomi itu menurut saya itu bagus banget gitu. Selain itu juga produk-produk itu beneran bagus. Jadi kalau produknya itu bagus, kita nggak usah ragu-ragu untuk coba. Makanya kita coba dulu, jangan ragu. Nanti kamu bisa, teman-teman sekalian bisa ngerasain sendiri. Itu produknya bagus atau enggak. Karena dari saya, jujur aja, dari semua produk yang saya pakai di Atomi itu belum ada satu pun produk yang belum cocok ke saya, itu belum ada. Jadi semuanya itu cocok-cocok aja. Bahkan menurut saya itu bagus gitu. Untuk kualitas yang sebagus itu, di pasaran itu nggak ada yang harganya se-Atomi. Nah, dari situ saya merasa kayaknya lumayan juga nih kalau saya jalanin di bisnisnya. Karena saya kepikiran kan sebagai orang yang apa ya, bisa dibilang ingin berpikiran ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, dan saya juga ingin mendapatkan yang namanya passive income. Setelah saya pikir-pikir, saya lihat sistem Atomi, sepertinya bisa juga nih, bisa dijadikan passive income. Makanya saya mulai mau jalanin ini bersama tim saya. Nah, di sini ada teman-teman saya juga, beberapa teman-teman saya, yang akan sharing juga hari ini. Jadi nanti bisa dijelaskan lagi pengalaman-pengalaman teman-teman saya. Itu ada kakak saya, ada teman kakak saya, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat sore. Wah, ini saya sendiri yang dengar hari ini, saya yang deg-degan. Saya yang deg-degan karena ternyata apa ya, Kevin bisa menjabarkan sebegitu bagusnya tentang omega 3 gitu. Karena saya sudah beberapa kali dengar Kevin suka bilang suruh saya juga ini omega 3 harus minum loh, iya gini-gini itu kan. Tapi saya nggak pernah dengar secara detail seperti ini dari Kevin gitu. Jadi ini luar biasa banget. Mudah-mudahan juga maksudnya buat teman-teman yang masih muda yang tadi seperti Kevin bilang, jangan berpikiran omega 3 itu hanya untuk orang-orang tua, itu bener banget gitu ya. Jadi karena sebenarnya kan anak-anak muda yang makannya justru lebih asal gitu ya, junk food tadi, gorengan. Itu terima kasih banget Kevin ya buat hari ini, luar biasa banget. Terima kasih banget buat penjelasannya. Terus semoga tetap semangat ya Kevin ya. Oke, nah terus sekarang berikutnya saya mau ini mereka satu tim ya. Jadi saya mau persilakan Maggie untuk sharing. Nanti baru kita setelah mereka ada 5 orang bahas, baru nanti di sesi berikutnya kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol silakan. Saya nggak bilang tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Kan kita mau ABG nih ya ceritanya hari ini. Gitu. Jadi mereka ini semua sekitaran umur 26 sampai 30 tahun. Mereka berlima anak ini umurnya segitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau teman-teman yang lain bisa buka kamera, silakan buka kamera, jadi kita bisa bertatap muka. Oke, sekarang kita persilakan dulu ya, Maggie. Silakan, Gi.
Halo, selamat sore. Nama saya Maggie. Saya sebenarnya udah join Atomi tuh udah lumayan lama dari 2018. Saya join sebenarnya gara-gara tuh saya diajakin aja sama isi saya, Foni. Nah, dia tuh bilangnya join dulu aja Atomi tuh ini sistemnya bagus. Terus juga kita masuk nggak perlu bayar kayak membership atau beli produk. Saya pikir ya udah nggak ada ruginya berarti saya masuk ya masuk aja, orang nggak bayar juga. Kalau misalnya saya pakai produknya atau enggak, terus saya jalani bisnis atau enggak kan nggak ada ruginya. Ya udah masuk-masuk aja dulu. Terus setelah saya udah masuk, saya ada ajakin saya untuk datang ke acara Atomi itu yang di PIK presentasi produk sama demo produknya. Waktu itu demo produknya evening set. Ya udah saya datang, diajakin kan ya udah datang-datang aja sekalian lihat Atomi tuh kayak gimana sih, terus produknya emang kayak gimana. Nah setelah datang saya pulang ya udah tetap aja sih nggak kepikiran juga buat pakai produknya atau apalagi jalanin bisnisnya gitu pakai produknya aja kayak belum kepikiran lah. Tapi saya ada sih kayak iseng nanya ke temen gitulah pas ketemu sama temen, kasih tahu tentang Atomi, terus ajak mereka join gitu ke Atomi. Terus ya mereka tanggapannya cuman senyum doang, jawab iya enggak, jawab enggak juga enggak, jadi kayak cuman disenyumin gantung gitu nggak jelas. Saya jadi males kan kayak ya udahlah, baru ngajakin sekali udah kayak gini tanggapannya nggak enak banget, kayak malesin banget. Ya udah akhirnya saya setelah itu kayak nggak pernah lagi deh kayak mikirin Atomi atau kayak ajak-ajak orang untuk join Atomi. Nah, saya juga waktu itu belum ada pakai produknya sama sekali. Sampai akhirnya tahun 2019 saya baru pertama kali coba produk Atomi. Itu kan saya sering banget tuh main ke rumah isi saya. Isi saya tuh udah atomian banget semuanya, pokoknya produk Atomi. Ke kamar mandi Atomi, ke dapur raknya isi multivitamin Atomi semua, ke kamarnya skincare-nya juga meja Atomi semua. Pokoknya di sana Atomi semua. Jadi saya sering tuh sebenarnya dikasih cobain lah produk-produk Atomi. Nah, pas kebetulan kan saya emang udah konsumsi vitamin C sebelum-sebelumnya, tapi merek lain gitu. Pas ini vitamin C-nya habis. Saya kan juga udah pernah coba produk Atomi. Itu kan rasanya juga enak, terus kayak packagingnya gampang lah dibawa kemana-mana, terus juga udah 500 mg kan. Yaudah saya coba pesan Atomi. Terus saya konsumsi rutin. Setelah beberapa lama konsumsi, saya tuh baru sadar kayak saya kok jarang banget sakit gitu, jarang banget pilek. Soalnya saya tuh orangnya sering banget pilek lah. Sebulan ada kali enggaknya sekali pilek. Dan ini tuh kayak udah berapa bulan, 4-5 bulan tuh nggak pilek gitu. Saya baru sadar pas belakangan, kayak berarti produk Atomi tuh ngaruh gitu ke saya, di tubuh saya. Bagus gitu, ada manfaatnya. Ya udah saya tetap tuh akhirnya konsumsi vitamin C Atomi. Tapi belum ada juga sih kayak pengen coba produk lain, belum kepikiran, kayak ya udah baru pakai yang udah saya emang pakai aja gitu. Tapi kan karena saya sering ketemu saya, sering ke rumahnya, dikasih terus tuh produk-produk Atomi disodorin, suruh cobain, sikat gigi bawa pulang. Ya udah saya bawa pulang sikat gigi. Saya cobain, saya pakai. Pas saya pakai rasanya biasa aja, nggak ada spesialnya sama sikat gigi lain. Bedanya apa? Sama-sama cuman buat gosok gigi kan, cuman buat bersihin gigi, nggak ada bedanya. Sampai akhirnya ya udah saya pakai sikat giginya tuh sampai rusak, sampai mekar gitu, udah nggak bisa dipakai lagi. Sampai akhirnya ya udah saya beli ke supermarket, nggak ada kepikiran buat order sikat gigi Atomi, soalnya kan saya ngerasa biasa aja, nggak ada bedanya. Tapi setelah saya pakai sikat gigi yang saya beli di supermarket, baru tuh saya ngerasa, ini kok beda ya? Kenapa sikat gigi yang supermarket rasanya sekarang jadi kayak gede banget di mulut? Terus kayak kaku sikatnya, kayak nggak pas deh ukurannya, kayak kegedean gitu, jadi nggak enak banget sikat gigi. Saya baru sadar kayak sikat gigi Atomi tuh ukurannya lebih pas deh di mulut saya. Sikat giginya juga bulu-bulunya lebih lembut, terus kepala sikatnya lebih kecil, jadi kalau kayak bersihin bagian belakang gitu kayak nggak nusuk-nusuk gusi-gusi gitu, gusi-gusi bagian belakang suka sakit kalau kesodok-sodok. Jadi akhirnya sekarang saya pakai sikat gigi Atomi deh sampai sekarang. Jadinya udah nggak ganti-ganti lagi. Tapi tetap kayaknya belum tergerak gitu buat pakai produk Atomi yang lain gitu. Tapi saya benar-benar kayak setiap hari kalau misalnya saya ketemu dia ke rumahnya, Atomi terusnya diomongin. Sampai akhirnya saya cobain.
produknya yang lain, contohnya Finezyme. Soalnya saya kan emang ada masalah sama lambung gitu, suka kembung, suka sakit mah gitu. Ya udah saya cobain. Ini bagus juga saya cobain. Tapi belum kepikiran bisnisnya, baru kayak ya udah saya jadi konsumen Atomy doang, belum ada kepikiran mau jalanin bisnisnya. Tapi saya ya gitu, setiap hari ngomongin Atomy. Kalau misalnya ketemu saya bisa berjam-jam ngomongin Atomy, pokoknya nggak kelar-kelar. Saya jadinya nggak pulang-pulang karena dia ngomongin Atomy terus nggak selesai-selesai. Sampai saya pernah nginep di rumahnya, itu tuh saya dibangunin, saya masih tidur, saya dibangunin cuman buat bantuin dia, katanya, Gi ayo bangun, bantuin input orderan Atomy Korea lagi promo-promo gitu. Saya dibangunin cuman buat input orderan Atomy, padahal saya nggak ngerti apa-apa ya Atomy ya. Terus disuruh bangunin, ya udah saya bantuin. Pokoknya kalau ada apa-apa saya pokoknya dilibatin deh Atomy. Terus saya mah pikirnya ya udahlah, cuman bantuin doang gitu. Nah, terus suatu hari saya tuh bilang, Gi kamu tuh mau dapat bonus loh dari Atomy. Terus saya bingung, hah dapat bonus? Orang kerja aja enggak. Tapi itu setelah saya pikir-pikir, saya tuh bukan yang nggak kerjain Atomy gitu, tapi secara nggak sadar, saya tuh kayak udah cemplungin saya, yang bikin saya mau nggak mau, saya belajar Atomy dan jalanin Atomy gitu. Kayak input orderan kan saya mau nggak mau kan saya belajar aplikasinya. Belajar input orderan Korea, terus bantuin saya buat kelola tim yang udah ada gitu kan, saya sebenarnya kerja juga gitu, tapi tanpa saya sadari. Saya cuma ngerasanya saya bantuin saya, padahal tuh saya sebenarnya udah jalanin sistem Atomy dan bisnisnya tanpa saya sadari, dan saya juga udah jadi konsumen Atomy lagi. Tapi saya nggak sadar itu semua gitu. Dan saya jadi mikir, kok saya jalanin masih santai doang, masih belum yang kayak fokus, saya bisa gitu dapat bonus. Nah, setelah dapat bonus, baru deh saya kayak kepikiran, berubah pikiran. Biasa orang ada bonus baru kayak, bagus nih kayaknya gitu buat jalanin. Nah, setelah itu saya baru mikir, kayak salah saya serius, bisa nih jadi passive income gitu. Tapi tetap saya inget kan ya waktu dulu saya pernah nawarin temen, cuma disenyumin doang. Itu males banget sih, bener-bener kayak nggak ada tanggapan, dicuekin gitu. Saya jadi males. Tapi ntar kayak gitu lagi. Saya nawarin, sama nggak ada tanggapan. Tapi nggak tahu kenapa saya mikir kayak, ya udahlah nggak apa-apa lah, coba lagi, siapa tahu kali ini bisa gitu. Akhirnya setelah berpuluh-puluh kali mikir dan memberanikan diri, saya akhirnya share produk Atomy di Instagram pribadi saya. Sebelumnya tuh nggak pernah sama sekali kayak saya share-share kayak produk jualan atau bisnis-bisnis gitu deh di Instagram. Nah ini pertama kalinya banget. Dan ya udah saya sharing-sharing, kayak masukin lah produk-produk Atomy di story. Tapi bener kan, sesuai dugaan saya, bener saya dicuekin lagi. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang gubris pokoknya. Semua dicuekin. Lihat doang, nanyanya enggak, lihat doang semuanya. Sampai suatu hari ada satu orang teman saya, dia DM saya, dia chat saya, dan ngomong Atomy. Itu saya benar-benar kaget sih. Saya nggak nyangka sama sekali, benar-benar shock. Kayak ada orang yang nanya gitu. Ternyata ini nanti ada juga orangnya di sini. Saya benar-benar kaget banget dia bisa tertarik produknya Atomy dan juga tertarik sama bisnisnya gitu. Saya nggak nyangka ternyata ada anak muda yang tertarik sama Atomy. Jadi emang bener sih, jangan langsung kayak anti gitulah kalau denger nama MLM gitu, kayak MLM apa sih, males gitu, ribet, terus harus kayak banyak ini, harus itu, harus beli produk lah, harus tutup poin lah. Tapi kalau misalnya dengar MLM tuh kita harus cari tahu dulu sistemnya tuh kayak gimana sih, terus produknya emang kualitasnya kayak gimana. Nah setelah udah cari tahu kan pasti kita tahu lah Atomy produknya emang kualitasnya bagus, terus sistemnya juga nggak memberatkan siapapun yang mau join dan jalanin bisnisnya gitu. Nggak ada kriteria tertentu untuk jalanin Atomy, malahan terbuka untuk siapapun gitu, cewek, cowok, tua, muda, berpendidikan tinggi atau enggak, kekurangan atau berkecukupan di ekonomi, itu semua terbuka deh. Pokoknya buat siapapun yang udah di umur 18 tahun ke atas, itu pokoknya semua bisa jalani bisnis Atomy gitu. Jadi sih saya berharapnya ke depannya akan ada banyak anak-anak muda yang mau tahu tentang Atomy, pakai produknya, dan bahkan jalanin bisnis Atomy gitu. Jadi kita semua bisa sukses sama-sama di Atomy. Ya begitulah kira-kira cerita tentang saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya.
Semoga bermanfaat. Oke. Thank you ya Maggie. Ini kemarin-kemarin waktu kita Zoom, kalian kayaknya anteng-anteng aja. Kenapa hari ini ngomongnya bisa, maksudnya ternyata tuh sebegitunya perasaan kalian. Terus, sorry ya Gi, kalau selama ini dicemplung-cemplungin gitu ya. Ya, jadi memang buat kita yang lebih senior, saya rasa dari tadi yang Maggie ceritain, kita juga sebagai orang yang senior memang nggak boleh bosan sih untuk ngajakin anak-anak muda ini gitu, karena kan mereka itu kan punya style yang berbeda ya dengan kita gitu, punya gaya yang berbeda dengan kita. Nah, memang benar seperti Maggie bilang, sebenarnya dia tanpa sadar dia sebenarnya sudah dilibatkan sama siapa itu II-nya itu tadi katanya, siapa itu? Nah, sama II-nya itu katanya gitu. Ya, Jadi banget. iya, jadi memang sebenarnya kita yang udah senior jangan bosan untuk ngajakin anak-anak muda ini, karena sebenarnya pada saat mereka itu mulai ngerti, jadi sebenarnya mereka akan bergerak lebih cepat daripada kita, gitu. Nah, oke, terima kasih Maggie. Maggie juga udah pakai banyak ya dari produknya. Nah, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa cerita tentang produknya lebih detail. Nah, terima kasih ya buat sharingnya hari ini Gi ya, gitu. Pokoknya semangat terus ya. Gitu. Terus sekarang saya mau ini yang orang yang ketiga. Gitu. Orang yang ketiga ini namanya Edwin. Edwin sebenarnya nggak kerja di sini gitu. Jadi tapi dia sekarang ini lagi ada di sini. Nah, nanti Edwin juga akan sharing apa yang Edwin pakai, bagaimana dia mulai terbuka juga tentang Atomy. Oke, Edwin, silakan Edwin. Ya, halo, selamat sore semuanya. Nama saya Edwin. Saya juga merupakan bagian dari tim yang sama dengan Kevin dan Maggie yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kami ada tim untuk Atomy. Nah, saya ingin menceritakan tentang Atomy. Jadi tuh saya tahu Atomy itu tahun 2018. Itu saya tahunya dari Maggie yang sebelumnya ngomong. Dia tuh tiba-tiba WA saya minta KTP. Saya juga bingung kenapa nih tiba-tiba minta KTP. Ya udah, tapi saya percaya dia, ya udah saya kasih aja. Ternyata itu digunakan untuk dia daftarin saya jadi member Atomy gitu. Saya pun waktu itu nggak tahu Atomy itu apa sih gitu. Ya udah, akhirnya didaftarin. Setelah didaftarin dia ngomong Atomy, baru dari situ saya cari tahu sedikit tentang Atomy. Atomy itu apa? Saya Google. Ternyata Atomy itu ya ini menjual produk-produk dari Korea. Dia sistemnya MLM gitu. Ya udah, dari itu saya ya udah sekedar taruh aja, tapi belum saya untuk lebih detail untuk mau tahu lagi, nggak cuma sekedar oh Atomy ini ternyata begini. Ya udah, saat itu tapi kan saya juga udah jadi member saat itu, gak didaftarin tahun 2018. Tapi saya juga belum aktif. Saya juga belum ada konsumsi apa-apa saat itu. Ya udah, terus saya mau cerita, akhirnya saya baru mulai konsumsi produk Atomy itu tahun 2019. Produk yang pertama kali saya konsumsi itu vitamin C-nya Atomy. Itu saya tahu gara-gara saya lihat dari Maggie. Si Maggie ada konsumsi vitamin C. Jadi saya waktu itu lihat dan saya cobain, ternyata enak. Oh ya, saya kasih tahu dulu sebelumnya. Saya tuh sebelumnya nggak pernah konsumsi suplemen kesehatan apa-apa. Vitamin C gitu-gitu dan yang lain juga saya nggak ada, benar-benar nggak ada konsumsi. Nah, jadi tuh sebelum saya ada konsumsi vitamin C-nya Atomy, saya merasa itu udah pasti deh setiap bulan saya pasti ada terkena kalau nggak batuk atau flu. Saya juga bingung itu kenapa. Akhirnya, tapi setelah saya coba vitamin C-nya Atomy, saya konsumsi rutin, itu saya merasa badan saya jadi lebih kuat gitu. Tiap bulan udah nggak terkena batuk atau flu lagi. Ya, tapi masih ada kena, tapi kenanya paling bisa kayak 4 bulan baru. Nah, kena batuk atau flu, tapi beberapa hari juga udah sembuh kembali. Gitu. Jadi, saya baru dari situ sadar, oh ternyata vitamin C itu wajib kita konsumsi. Karena efeknya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan ternyata benar kan, pas saya konsumsi itu emang jadi jarang terkena batuk dan flu gitu. Tapi kan waktu itu saya konsumsi terus posisinya saya nggak di Indonesia. Jadi sempat
setelah 3 bulan saya konsumsi, itu 1 box vitamin C-nya itu habis. Jadi setelah habis, karena saat itu saya belum ngerti cara belanja di Atomy, dan saya juga lagi nggak di Indo. Jadi saya coba beli vitamin C pengganti merek lain. Yang saya beli itu dosisnya 1000 mg. Ya udah saya coba konsumsi, rutin berminggu-minggu, tapi saya mulai merasa kok pencernaan saya nggak bagus ya. Tiap kali saya BAB itu selalu nggak bagus. Ya udah, saya bingung itu kenapa? Apa saya ada salah makan atau gimana? Padahal yang saya rasanya yang saya makan itu makanannya sama kayak sebelum-sebelumnya itu jenis makanannya. Jadi harusnya kan nggak mungkin seperti ini. Ya udah, akhirnya saya coba, wah jangan-jangan dari vitamin C yang sekarang ini nih yang saya konsumsi. Akhirnya saya coba stop vitamin C itu. Saya coba stop beberapa hari. Benar, ternyata pencernaan saya tuh jadi bagus lagi. BAB-nya juga bagus, nggak kayak sebelumnya. Nah, yang saya bingung, tapi waktu saya konsumsi vitamin C-nya Atomy, itu tuh nggak ada kenapa-napa. Pencernaan saya tetap bagus-bagus aja gitu. Jadi semenjak dari situ saya udah nggak berani deh coba vitamin C merek lain gitu. Mungkin karena tubuh saya yang nggak cocok dan kebutuhan tubuh saya sebenarnya nggak perlu sampai 1000 mg gitu. Dan yang Atomy punya itu kan pas banget 500 mg. Yang saya konsumsi itu masih yang vitamin C yang dari asal Korea ya. Jadi 500 mg, dan itu saya merasa cocoknya di situ kebutuhan tubuh saya. Oke, setelah itu pengalaman saya tentang vitamin C-nya Atomy. Nah, ini saya ingin berlanjut saya mulai mau cari tahu lebih lanjut tentang Atomy. Jadi awal 2021 kan saya udah balik Indo. Terus saya cari tahu lagi tentang Atomy. Saya tanya-tanya ke Maggie dan Ivoni. Dari situ saya tanya lagi ke si Maggie. Ternyata di Atomy itu ada juga produknya kopi Atomy. Ya, nah dia kasih tahu ada kopi. Akhirnya saya mau coba, tapi katanya Maggie ternyata Ivoni itu di rumahnya ada kopi Atomy. Akhirnya waktu saya main ke rumah Ivoni, saya lihat ada kopinya. Akhirnya saya cobain kopi Atomy itu. Pas saya coba, ya ternyata rasanya beda dengan kopi sasetan merek lain gitu. Sebelumnya kan saya juga pernah konsumsi kopi sasetan merek lain, tapi saya belum pernah nemu rasa yang menurut saya cocok, ini enak rasanya. Biasanya tuh yang kopi sasetan merek lain itu rasanya terlalu manis. Jadi saya nggak suka. Tapi kalau yang Atomy ini rasanya pas gitu. Jadi saya suka. Akhirnya setelah saya coba rasanya enak, dari situ saya mulai konsumsi rutin kopi Atomy. Soalnya emang saya tuh orangnya suka kopi. Tiap hari pasti ngopi gitu. Dan saya juga sangat terbantu banget bisa tahu ada produk kopi Atomy. Soalnya sebelumnya karena saya nggak bisa cocok dengan kopi sasetan yang merek lain, jadi tiap kali saya mau ngopi pas saat saya di Indo, saya selalu harus pesan kopi lewat aplikasi seperti Grab, itu saya delivery. Dan yang saya beli kopi dari luar itu kan harganya lumayan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kopi yang Atomy itu harganya beda jauh banget. Yang kopi Atomy itu harganya sangat terjangkau. Jadi saya beruntung banget deh bisa tahu dengan kopi produknya Atomy. Jadi saya sampai sekarang itu masih konsumsi rutin produk kopi Atomy gitu. Dan teman saya juga ada yang saya kasih tahu, saya tawarin, dia kan suka kopi juga, jadi saya tawarin ke dia, ini gue sekarang ngopinya ini kopi Atomy. Terus akhirnya dia mau mulai coba, dia cobain kopi Atomy. Pertama dia bilang, aduh nggak bisa, takutnya ntar kopinya itu bikin dia tuh mual karena dia ada asam lambung. Tapi ternyata setelah dia coba, itu nggak bikin dia mual. Kopi Atomy dia coba tuh baik-baik aja badannya dia. Jadi dari situ dia merasa, wah enak juga ini kopi rasanya, terus sama bikin dia nggak mual. Akhirnya dari situ dia tanya saya, itu kopi yang kemarin itu beli di mana? Dia mau dong
mau pesan gitu. Akhirnya ya udah saya bantu dia pesenin lagi. Jadi sampai sekarang dia pun juga konsumsi rutin kopinya Atomy. Ya, itu kurang lebih pengalaman saya tentang produk-produknya Atomy. Sebenarnya saya sih udah pakai produk Atomy udah beberapa produk ya, kayak shower head-nya juga udah, pasta gigi, sikat gigi juga sudah, skincare juga saya ada pakai. Saya pakai sunscreen, ada pakai juga body lotion ya. Sebelumnya sih saya juga nggak pakai tuh sunscreen, body lotion gitu juga nggak pernah mau pakai. Saya mikirnya, udahlah, kayaknya cowok nggak butuh pakai gitu-gituan. Tapi semenjak saya di Indo, kan saya juga kadang sering ikut Zoom-Zoom-nya, meeting Zoom-nya Atomy. Di situ saya mulai tahu juga produk-produk, oh ternyata penting juga ini ke skincare gitu, nggak harus cewek doang yang pakai gitu. Jadinya dari situ saya juga coba mulai rutin pakai perawatan body lotion, skincare gitu saya pakai gitu. Nah, itu pengalaman saya tentang produknya Atomy. Nah, saya juga mau cerita sedikit tentang dari sistem bisnisnya Atomy. Nah, dari baru 2021 Februari itu saya baru mulai kepikiran, oh ternyata Atomy ini sistem bisnisnya bagus. Saya lihat dia berbasis MLM tapi beda dengan yang lain. Saya lihat, dan yang paling saya suka awalnya untuk menjalankannya itu kita nggak perlu bayar apa-apa, nggak keluar uang sama sekali, kan mau jadi member aja gratis gitu. Jadi ya saya pikir ya saya coba aja, orang gratis nggak bakal rugi juga, nothing tulus jadinya. Nah, jadi sekarang saya saat ini dengan bersama tim lagi coba jalanin Atomy juga dari sistem bisnisnya selain konsumsi produknya gitu. Jadi saya ingin pesan ke anak-anak muda yang lain, kalau dengar kata MLM itu jangan alergi dulu, langsung jangan tolak, tapi coba dengerin dulu dan pelajarin dulu sistemnya. Udah pelajarin sistemnya, kira menarik dan bagus, kita juga harus coba produknya. Produknya itu beneran bagus apa enggak. Caranya ya dengan kita coba sendiri, jangan cuma dengar kata orang ini bagus tapi kita nggak coba. Tapi kita harus coba sendiri gitu. Jadi sekarang ini ya saya mau fokus di sistem bisnisnya Atomy gitu. Saya yakin kalau kita konsisten dan nggak gampang nyerah, pasti kita bisa sukses deh di Atomy gitu. Jadi menurut saya itu aja. Sekian sharing saya hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you ya Edwin. Ini memang benar terakhir-terakhir ini dari tim ini tuh saya istilahnya dicecer tentang sistem gitu. Hari ini si A nanya, besok si B nanya, si ini nanya, makanya akhirnya saya bikin grup gitu, karena tiba-tiba tuh mereka tuh nanya sistem tuh ke saya tuh secara satu, baru hari ini si ini nanya, terus yang ini nanya, akhirnya saya bilang gabung aja udah, sekalian aja deh kita bikin Zoom gitu. Nah, saya bersyukur banget karena kan memang cukup intens ya kita ketemunya, jadi saya bersyukur banget bahwa mereka-mereka ini bukannya saya paksain untuk ngerti tentang sistem gitu, tapi mereka tuh pakai dan mereka tuh punya pemikiran sendiri karena mereka kan pakai dari beberapa produk yang beda gitu. Nah, saya sih bersyukur banget. Nah, Edwin juga mungkin nanti kalau mau balik lagi ke tempat kerja, kebetulan di sana kan juga udah ada Atomy. Kemarin kita sempat pelajarin cara belanja di sana, tapi tulisannya masih belum ngerti ya, karena tulisannya toge gitu. Kita belum ngerti. Kita lagi cari tahu gitu. Nah, bisa jadi juga nanti Edwin juga semoga di sana juga bisa ngembangin ya gitu, mulai dari sana juga gitu. Karena Atomy itu kan nggak terbatas ya. Jadi buat teman-teman yang lain yang masih muda, ingat juga gitu bahwa satu ID kita itu berlaku buat di semua negara yang ada Atomy-nya gitu. Jadi nanti kita mau ada di mana juga nggak masalah gitu ya. Jadi nanti coba nanya sama leadernya masing-masing, minta Zoom pribadi, cecer aja habis-habisan leadernya, tanya sedetail-detailnya, biar kalian dan sama gitu pemikirannya mulai sejalan dengan kami-kami yang senior gitu. Nah sekarang terima kasih Edwin ya. Sekali lagi tetap semangat gitu buat jalanin sistem Atomy, pakai terus produknya, udah tahu kan ya produknya seperti apa. Oke,
Yang selanjutnya ini yang paling muda ini. Ini yang paling muda. Ini namanya Cindy. Ini apa? Adik-adiknya mereka yang paling kecil ini, gitu. Oke, Cindy, silakan ya Cindy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy. Saya mulai aktif bergabung di Atomi tahun 2021. Sebenarnya awalnya saya nggak tahu sama sekali tentang Atomi, tapi diajak oleh koko saya yang kebetulan berada di tim sini, namanya Eka Giputra, yang agak di sini juga. Kebetulan dulu saya mengambil jurusan bisnis, tapi saya punya hobi di dunia literasi seperti menulis novel. Di sini saya akan sharing tentang produk Atomi. Sebenarnya saya sudah pakai 5 produk dari Atomi. Yang pertama evening set, lip treatment, terus sunscreen-nya juga, pasta giginya juga, sama eye gum cleanser. Nah, saya mau menjelaskan tentang perjalanan saya sebelum mengenal Atomi. Sewaktu saya SMA, saya pernah mukanya jerawatan, banyak bekas jerawat, komego, pori-porinya juga membesar, alergi, sensitif. Di sini saya mau menunjukkan sedikit sewaktu saya masih SMA mukanya seperti apa. Saya ingin share kontennya ya. Bentar ya Cindy, ini dulu. Pak, mau minta jadiin host juga ya Pak? Tunggu, cari namanya dulu. Cindy Huang. Ada, Pak? Bentar ya. Namanya siapa? Cindy Huang. Cindy pakai S ya? Pakai S, Pak. Kok kelewat terus ya? Oh, ini kalau kamu bisa ini... Iya, ini saya lagi cari. Ini aku cari nggak ketemu nih. Kok di saya nggak ada ya, Pak? Yang ada kan depannya ada apanya? Ada tandanya gitu nggak? Saya ada nih, kalau mau kasih saya co-host, saya langsung kasih Cindy. Oh iya, boleh. Bentar, Cidena. Cindy boleh cerita dulu aja, Cindy. Nggak apa-apa. Oh, iya. Cerita. Selama saya waktu SMA, saya sama sekali cuek sekali dengan penampilan saya, terutama kan seharusnya kan kaum wanita harus memperhatikan penampilannya, terlebih mukanya. Justru saya malah cuek-cuek aja, malah ya bodo amat lah sama muka saya. Kok saya sempat akhirnya kepikiran untuk ke dokter kecantikan, memakai produknya juga, pakai krim malamnya juga, terus pakai sabun cuci mukanya juga, sempat facial berapa kali, tapi hasilnya sama sekali nggak ada hasilnya, tetap agak jerawat, tetap agak komego, masih kusam, terus pori-porinya juga masih membesar. Terus akhirnya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali memakai produknya kembali. Nah, sewaktu saya kuliah, mengambil jurusan bisnis di sebuah perguruan tinggi, saya melihat kok teman-teman saya yang cewek rata-rata cantik-cantik semua, pipinya pada mulus semua. Terus saya langsung kepikiran, wah kayaknya saya harus memperhatikan penampilan saya juga nih. Masa saya cuek-cuek gitu aja? Terus saya sempat ke dokter kecantikan yang kebetulan praktek di dekat rumah saya. Saya sempat konsultasi sama dokternya, tapi ternyata juga tidak cocok. Sempat justru malah makin parah. Sewaktu saya lagi jalan, kena matahari aja, mukanya bisa gatel, sensitif, alergi. Bahkan saya sampai nggak tahan sekali sama gatelnya, saya garuk-garuk pun sampai lecet, sampai kulitnya kok bener-bener kering banget. Bener-bener kering, terus akhirnya saya memutuskan, wah jangan-jangan saya nggak mau ketergantungan lah sama obat dari dokter kecantikan ini. Terus saya cuma memutuskan untuk memakai sabun cuci mukanya saja. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2021, gimana koko saya, pertama mengajak saya untuk bergabung bersama Atomi, karena koko saya tahu Atomi ini dari temennya, namanya Cimegi juga yang ada di tim ini. Terus mengajak saya, pertamanya saya mikir, saya nggak mau gabung dulu, karena saya pribadi
tipe orang yang cenderung pemalu dan nggak begitu percaya diri kalau ngomong di depan banyak orang, apalagi sampai menawarkan produk sama orang lain. Tapi saya pikir, mau sampai kapan saya begini terus? Saya sudah berusia 26 tahun, masa masih pemalu, masih nggak percaya diri sama sekali? Ya udahlah, saya coba aja. Terus saya coba, pertamanya koko saya kasih coba dulu ini body lotionnya. Ternyata bagus juga di tangan sama di kaki, apalagi di siku tuh yang suka kering. Nah, akhirnya bener-bener halus, jadi bener-bener mulus banget pakai body lotionnya walaupun gigit. Nah, di situ saya mikir, wah jangan-jangan nih produknya aja, body lotionnya aja udah bagus, pasti yang lainnya juga pasti bagus. Nah, karena saya waktu itu nggak ngerti sama sekali cara pemakaian aplikasi Atomy, dibantulah sama koko saya. Nah, koko saya agak ngomong, wah ini kayaknya skincare-nya bagus nih yang evening set-nya ini. Terus saya langsung kepikir, wah kayaknya boleh ya dicoba dulu. Terus saya coba beli, terus pakai. Pertamanya emang belum agak kelihatan hasilnya, belum terlalu ketara. Tapi sampai ke sininya, wah bagus juga, muka saya jadi lebih glowing, jadi lebih bersinar, aku juga nggak terlalu kusam, komodinya juga makin kecil. Nah, sampai saya juga mikir, wah nih produknya ternyata bagus juga, kenapa nggak saya coba pesan yang lain lagi nih? Saya coba pesan namanya sunscreen. Nah, waktu pertama kali Zoom bareng sama Ifongi, dibilang katanya sunscreenku bagus banget, harus pakai di rumah, kalau nggak pakai nanti bisa cepat keripuk lah, penguapan dingin lah, apalagi pas masih muda kayak kita sekarang gini kan lebih baik mencegah dulu ya, daripada pas udah berumur baru pakai. Nah, terutama di bagian area mata sini, pasti kan cepet banget kok keripuknya. Lalu lah saya pakai sunscreen yang kebetulan sunscreennya itu bisa cocok sama warna kulit saya. Pertama kali saya pakai, saya sempat bingung, kok bisa muncul bentol-bentol, bisa muncul gatel-gatel di muka saya. Terus saya sempat bingung, terus saya sempat tanya ke Ivong ini, kenapa nih kok bisa muncul bentol-bentol kayak begini? Kan saya kan takut ya, sempat trauma lagi kalau misalkan muka saya bakalan jerawatan lagi, atau mungkin alergi lagi, sensitif lagi. Terus ternyata itu adaptasi dari sebelum obat yang jerawatan yang sebelumnya, sama yang gotak kecantikan yang sebelumnya. Terus saya sempat pakai evening set di malamnya, dan ternyata yang paling saya suka itu peel off mask ya, maskernya. Itu bagus banget dipakai di wajah, itu bener-bener bentolnya langsung hilang, kalau ada jerawat yang muncul langsung kering, aku juga pipinya jadi kenyal, jadi glowing, aku jadi bersinar, ya kayak idol-idol Korea situ, bisa dibilang. Terus juga sampai pada akhirnya saya pikir, wah ini udah bagus juga, terus seminggu kemudian saya coba pakai sunscreen-nya lagi, ternyata cocok, dan malah bikin muka saya makin bagus. Di samping itu juga, saya akhirnya memesan lip treatment juga, karena kebetulan waktu itu bibir saya pecah-pecah, kering, terus bahkan sampai keringnya itu kulitnya kelupas, berdarah juga, perih gitu. Terus saya sempat pakai lip balm dari brand yang lain, tapi ternyata tetap nggak cocok, tetap aja kulitnya terkelupas. Terus saya mikir, wah kayaknya lip treatment dari Atomy ini bagus juga. Terus saya cobalah pesan, terus ternyata emang benar, bagus banget. Terus bisa mencerahkan warna alami pada bibir juga. Terus selain itu juga bikin lembab bibirnya. Jadi saya langsung tetap ketagihan pakai lip treatment-nya. Ini Atomy ini produknya sih memang benar-benar bagus banget sih. Terutama dia nggak pakai bahan kimia sama sekali. Sementara saya itu kan paling takut, apalagi bagi yang wajah, bagi yang muka, saya paling takut sekali sama bahan-bahan kimia. Terutama mau make up aja pun, selektif sekali. Apalagi pakai skincare buat muka itu selektif banget. Nah, pas tahu Atomy ini semua dari bahan alami, udah langsung saya borong aja itu produk skincare-nya Atomy. Terus saya juga sempat pakai pasta giginya juga, dari pasta giginya juga saya pakai waktu itu pertama memang agak keluar berdarah-berdarah itu gusinya, karena mungkin saya sikapnya kekerasan atau gusinya lagi nggak baik, lagi nggak bagus. Terus saya coba pakai pasta giginya, masih sikat giginya,
udah menjelang 2 hari aja, itu udah bagus banget, gang makin putih lah, bisa dibilang gigi saya tuh kuning banget, bener-bener udah kayak cewek yang males pengampilan lah, mau perhatiin pengampilan kayak bodo amat aja lah, kayak gigi, muka, apa semuanya udah kayak bodo amat aja. Tapi mulai sekarang kan, ya sama juga cewek tuh harus memperhatikan pengampilan banget ya lah ya. Nah, terus yoga akhirnya saya mulai rajin sikat gigi, terus akhirnya justru gigi saya juga udah lebih membaik, udah gak agak bergarah lagi sama sekali, terus juga makin putih. Ya, itu sekilas lah pengalaman tentang produk yang selama ini saya pakai. Di satu sisi saya mau bahas tentang bisnisnya. Di bisnisnya ini, saya sempat membuat komunitas kepenulisan, terutama untuk mengembangkan bakat-bakat mereka dalam menulis. Selain itu, ternyata saya juga sempat tahu kalau mereka punya bakat selain menulis, seperti dalam mendesain cover, mendesain logo, itu juga saya bantu mereka juga di sana. Terus saya kepikiran, mungkin saya coba sharing aja mengenai Atomy ke mereka. Sebagian yang ada yang suka, sebagian ada yang tidak suka, sebagian yang suka ini sudah masuk ke dalam grup kami. Nah, profesinya pun berbeda-beda, ada yang dari seorang guru, kerja kantoran, anak kuliahan, ibu rumah tangga, bahkan sampai anak sekolahan pun juga pada masuk ke Atomy. Saya pun jelasinnya memang benar-benar bagus sekali sistem Atomy ini, berbeda dari MLM yang kebanyakan. Kalau MLM yang kebanyakan kan harus, kadang join aja pun harus bayar. Terus juga produknya pun terbatas. Belum lagi kadang harus beli produknya, dijualin, kawat-kawalin ke orang-orang. Kalau ini kan nggak mesti dulu. Kayak pepatah aja ngomong bilang, tak kenal mata kak saya, maka harus kenal dulu sama Atomy, baru pakai produknya. Nah, terus kalau misalkan mereka masih malu, masih nggak berani untuk mengawalkan atau mengenalkan Atomy ke yang lain, bisa dulu buat ke keluarganya. Nah, biasa keluarga itu kok paling paling cepet loh, kayak yang diceritain sama Cimegi kali barusan kan, sama ibunya itu ya contohnya. Jadi buat ya kalau kaum milenial ini jangan pernah takut lah buat untuk terjun ke dunia MLM kayak seperti Atomy, karena ini benar-benar berbeda sekali, kan benar-benar bagus banget sistemnya Atomy. Selain itu juga kita bisa mendapatkan passive income. Nah, di samping itu juga setiap Kamis jam 8, tim kami pun sering melakukan Zoom bareng sama Ivoni, sama Ika, juga sama Ida, untuk saling membantu untuk sama-sama menjalankan Atomy ini. Karena kalau seperti yang dibilang sama Ko Erwin, kalau kerja sendiri juga ya sama aja, nggak bisa lah hasilnya. Kan pasti harus saling membantu juga kan. Nah, maka dari itu, terus kebetulan juga saya punya teman yang asli orang Korea. Di sana dibilang emang bibinya memakai Atomy juga, dan dibilang memang bagus Atomy ini, semua dari bahan alami. Dan saya langsung, oh ya udah, berarti seterusnya saya memang pakai produk Atomy aja. Dan ke depannya saya juga ingin mengenalkan Atomy itu apa, produknya seperti apa. Karena banyak yang belum apa-apa saya tawarin, juga banyak yang nolak duluan. Jadi saya coba-coba, aku sempat bikin daily routine di Instagram story pas waktu pemakaian evening set-nya kayak gimana, biar mereka bisa lihat juga. Ya itu saja, sekian pengalaman dan testimoni dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Makasih. Terima kasih. Cindy jadi mau share yang jadi. Hah? Jadi. Boleh. Udah. Ini berarti waktu Cindy mau kasih lihat sebelum pakai Atomy ya? Iya, masih SMA ya. Masih SMA, jadi bekasnya sampai terakhir. Sampai terakhir. Berarti bekas-bekasnya ini sampai terakhir kapan? Pas waktu saya mulai masuk kuliah, itu sudah mulai hilang bekasnya. Oke. Dah, itu aja ih.
Oke, terima kasih Cindy. Tadi Cindy di awal bilang Cindy tuh orangnya pemalu, buat ngomong susah, buat ini susah, tapi ternyata bisa cerita apa yang dialamin itu luar biasa. Memang benar sih, waktu pertama kali Zoom sama Cindy, Cindy memang pemalu ya, gitu ya. Iya. Tapi lebih seringan orang-orang ngomong di Zoom, Cindy tuh WA sama saya, gitu. Kebanyakan gitu. Ih, setiap pagi Cindy tuh WA gitu. Jadi yang dilakukan Cindy itu bukannya dia nggak berani terus dia diam, enggak. Tapi yang dilakukan Cindy itu dia nggak berani, tapi dia WA gitu. Setiap hari WA sama saya. Sedikit ini WA, dan itu luar biasa banget. Tapi tiba-tiba pas udah mulai Zoom rutin yang keberapa gitu, terus tiba-tiba Cindy pertanyaannya banyak sekali gitu di Zoom gitu. Nah itu kemajuannya luar biasa banget gitu. Dan teman-temannya Cindy yang di komunitas juga udah pada beberapa orangnya Cindy ya ikut di Zoom besar yang diadain setiap Senin sama Patimo, itu juga udah ikut gitu. Nah ini salah satu yang luar biasa juga yang Cindy lakuin, jadi diduplikasinya ke teman-temannya juga luar biasa gitu. Terima kasih Cindy. Jujur aja ya, Cindy itu waktu pertama kali kita ketemu di Zoom, Cindy tuh mukanya memang belum sebersih ini ya. Waktu itu sempat Ii bilang ya gitu, Cindy kamu mukanya ini ya beda gitu. Nah itu juga dikuatin sama kokonya nih. Ntar kokonya yang cerita juga deh. Jadi benar sekali tadi kan Cindy bilang yang pertama itu harus keluarga, itu benar banget. Itu benar banget. Walaupun kalau kalian mungkin ngerasanya dari keluarga cepat ya, dari Koko waktu itu ke Papa ke Cindy itu cepat sekali. Tapi untuk beberapa di teman-teman kita yang lama mungkin untuk di keluarga susah gitu ya. Nah, ini salah satu duplikasi yang kakaknya lakuin ke Cindy dan ke orang tuanya. Nah, ini berjalan banget di keluarga mereka juga dan ini luar biasa sekali. Nah, terima kasih Cindy buat sharingnya hari ini. Sama juga pesannya Ii, tetap semangat kerjain Atomi dan pakai terus produknya ya, gitu ya. Oke, nah sekarang ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir namanya Eka Diputra. Ini juga salah satu dari tim yang luar biasa gitu. Ini luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Anak masih muda tapi pakainya yang orang tua pakai gitu. Jadi silakan Eka ya. Eka silakan sharing cerita tentang kenapa, mengapa dan bagaimana produk Atomi. Waktu dipersilakan Eka. Oke, halo selamat sore semuanya Bapak Ibu, para leader Atomians yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Eka Diputra, saat ini usia 30 tahun. Nah, ini saya member Atomians baru, under leader hebat, Ii Foni, dan juga bantuan partner Ida, Ika, berikut juga partner saya, Maggie, Edwin, maupun adik saya, dan Kevin. Nah, sedikit cerita background saya. Saya sampai saat ini masih kerja di sebuah perusahaan elektronik, itu posisinya sebagai sales marketing. Jadi untuk kayak kebiasaan sehari-hari, meeting klien, dealing with customer, habis itu kayak marketingin produk, itu udah hal sehari-hari lah. Nah kebetulan karena bekerjanya di perusahaan, otomatis kan income-nya itu berasal dari, udah pasti dua, gaji pokok atau komisi dari hasil penjualan. Kalau gaji pokok, itu saya terlintas di pikiran saya, sampai saat ini saya terima karena saya masih aktif. Kalau saya sakit, kalau saya cuti, itu udah pasti gaji pokok terpotong. Kedua, komisi penjualan itu karena udah kena era pandemi sekarang, itu jelas itu permintaan dari masyarakat untuk suatu produk itu berkurang banyak, jadi impact banget ke income dalam sisi komisi. Di saat itu terlintas dua kata di pikiran saya, yaitu passive income. Nah, setelah terlintas, saya kan sudah mulai iseng nih, searching gitu, by website, media sosial, ataupun nanya teman-teman yang udah menjalankan. Nah, hasil ketemu kurang lebih 3-4 brand itu bergerak di bidang MLM. Nah, setelah saya teliti survei lebih lanjut, itu saya merasa tidak cocok dan fix saya tidak mau bergabung karena seperti yang pada umumnya udah diketahui itu MLM kan di luar sana banyak yang pertama jadi member aja harus bayar dan itu biaya tidak murah. Kedua tutup poin, ketiga harus stok barang. Kita ambil satu contoh aja yang stok barang deh. Misalkan kita stok suatu barang, habis itu untuk in return kita dapat satu member, ketika kita mau membuka bisnis jaringan itu
sebesar mungkin, itu semuanya kan akan duplikasi. Ketika duplikasi itu namanya stok barang untuk mendapatkan member itu tidak akan bertahan lama. Jadi dari awal saya sudah berpikir, wah ini udah tidak mungkin. Nah, setelah udah dapet 3-4, saya sempat mentok, wah ini harus join yang mana? Di satu sisi, saya pengen menjalankan passive income. Tapi di satu sisi lagi, saya mentok karena memang tidak ada yang cocok. Sempat saya berhenti semingguan. Nah, semingguan ini unik. Ketika setelah semingguan lebih, saya iseng-iseng buka Instagram. Ketika buka Instagram, saya ada follow sama teman, itu sekitar 800-an orang. Hanya one and only satu-satunya yang ngepost tentang Atomy. Begitu saya lihat logo Atomy di Instagramnya, saya langsung penasaran. Saya nggak langsung tanya, tapi saya drop HP saya. Kebetulan depan ada laptop, langsung saya searching by Google Atomy. Masuklah ke website Atomy Indonesia. Nah, di saat itu kan ketika belum punya ID, itu jelas kelihatan masih di lock. Itu cuma muncul kayak PV dan lain-lain. Oh, ini saya sudah tahu ini langsung MLM. Cuman yang bikin uniknya, karena kebetulan itu brand Korea ya. Saya juga kebetulan lagi belajar bahasa Korea. Itu pertama. Kedua, kebetulan saya lihat itu produknya kategorinya banyak. Jadi setelah saya cari, saya langsung DM teman saya itu. Saya langsung tanya, ini Atomy apa? Nah, langsung dijawab. Nah, teman saya itu ya Maggie, yang tadi bercerita. Nah, itu Maggie tanya, terus setelah dikasih tahu, oh, langsung nggak pakai lama, saya bilang, saya mau join. Akhirnya nggak lama, saya langsung kasih KTP, udah join, masuk. Nah, besokannya nih, ketemu langsung, dikenalin ke II Pony, leader yang hebat nih, bantu tuntun dari awal juga. Nah, kurang lebih cerita perjalanan awalnya seperti itu. Nah, terus kan setelah udah terjun di Atomy, kan saya mulai mendalami dari segi product knowledge, dari belajar mobile apps-nya, dari lihat video maupun foto-fotonya. Nah, udah pasti hal pertama yang saya sharing ke orang-orang itu orang terdekat. Nah, selain keluarga, yaitu rekan di kantor. Nah, ini lumayan unik ceritanya. Jadi, saya sharing ke teman di kantor. Baru the first time saya sharing ke mereka, mungkin karena memang sifat saya demen belajar, demen mencari hal baru. Jadi, ketika saya sharing ke mereka, saya ingat 3 orang, mereka langsung bilang in the end, wah Kak, lu kok kayak udah pro sekali dengan hal ini gitu loh. Masa sih? Padahal ini saya benar-benar baru belajar. Nah, akhirnya setelah sharing, respon mereka semuanya masih belum ada minat. Alhasil ya sudah, biarkan saja. Karena kita kan sifatnya di Atomy ini yang bagusnya, itu kita tidak berjualan. Tapi yang berjualan itu aplikasi. Nah, kita ini cukup rajin sharing, konsisten aja. Selama lawan bicara kita belum minat, udah, kita nggak apa-apa. Kita diam aja, karena di luar sana prospek masih sangat banyak. Banyak orang yang jujur sampai sekarang, even teman dekat saya pun itu masih banyak yang belum benar-benar tahu Atomy itu apa. Jadi benar-benar prospeknya masih sangat luas sekali, ditambah produknya yang masih banyak belum datang, belum launching di Indonesia. Nah, setelah sharing, dari kedua teman saya yang belum minat ini, dia akhirnya 2 minggu kemudian, karena dari awal sharing saya udah langsung kasih tes sampel vitamin C. Nah, saya kan mulai juga dari vitamin C untuk pakai. Saya kasih coba, ternyata 1 orang 2 minggu kemudian langsung pesan ke saya. Nah, berikutnya disusul lagi 2 minggu kemudian, berarti selang dari sharing itu 1 bulan, orang kedua juga pesan vitamin C juga ke saya. Jadi sekarang 2 orang yang saya sharing itu lagi konsumsi vitamin C Atomy ini. Nah, menurut saya itu udah perkembangan yang sangat bagus, walaupun mereka baru coba produk. Karena saya approach mereka itu jujur apa adanya, dan juga memang yang jualan aplikasi, dan mereka lihat respon saya, oh mungkin tidak ada paksaan begitu. Jadi sesuai keinginan mereka, ya alhasil mereka datang sendiri. Nah, jadi kira-kira cerita Atomy, pengenalan background Atomy saya seperti ini. Nah, untuk kedepannya harapan dari tim Atomy milenial ini, pastinya kita mau sukses bersama,
jaringan kita makin besar, walaupun judulnya Atomi Milenial, tapi ya kita tetap welcome semua golongan usia, tidak membedakan, kita tetap saling support. Intinya kita harus menjalankan sesuai sistem, konsisten, dan juga ya banyak berdoa, rajin. Nah, udah sekian, masuk ke testimoni produk saya. Saya mulai dari vitamin C, karena memang saya hobi olahraga, jadi udah bertahun-tahun konsumsi vitamin C. Jadi saya hanya memindahkan vitamin C yang sebelumnya dari brand lain, saya pindahkan ke Atomi. Alhasil cocok, dan juga yang saya rasakan mungkin karena namanya unik, color food, itu saya merasa pencernaan malah makin lancar. Itu pertama. Kedua, yang body lotion yang saya coba itu juga memang di saat itu saya lagi pengen cari body lotion. Kebetulan di Atomi ada, saya langsung cobain dan sekarang udah cocok, udah mau botol ketiga. Nah, itu yang adik saya, Cindy, cobain juga. Nah, terus berikutnya evening care juga cocok, sampai foam cleanser, sekarang saya taruh satu foam cleanser di kantor, jadi untuk standby. Habis itu pasta gigi, sikat gigi, sama yang favorit saya itu yang benar-benar bisa melirik Atomi itu ginseng. Yang Ivoni bilang, walaupun saya masih muda, tapi entah mengapa, benar dari semua produk Atomi yang saya lihat, saya benar-benar tertariknya di ginseng. Alhasil sekarang saya lagi konsumsi ginseng juga sejak launching, saya langsung beli. Sama ada Finezime juga, dikasih tes sampel sama Ivoni, itu kebetulan pas saya terima sampelnya, orang tua, mama itu juga lagi asam lambungnya lagi naik, perutnya sering gak enak, itu udah sekitar semingguan, tiba-tiba muncul Finezime datang, kebetulan ada 2 saset, saya langsung kasih coba. The next day-nya setelah sudah coba, saya nanya, "Mah, itu Finezime bagaimana?" Terus jawabannya langsung, "Wah, itu bagus sekali." Itu bagus sekali. Jadi, wow, setelah bagus, nggak lama saya langsung kontak Ivoni, karena kebetulan produknya belum launching di Indonesia. Udah, saya langsung PO di Korea. Jadi, kira-kira kurang lebih, ya sekian lah journey saya di Atomi, dan ini saya member Atomi baru sejak Februari. Jadi, baru 2 bulanan. Terima kasih buat semuanya kesempatannya. Terima kasih.